Akhirnya gue nyampe kamar tuh riset tentang bokap gue. Kunci pintu, matiin lampu, buka laptop, buka iPad. Wah, semua gadget gue keluarin, gue cari tuh siapa Freddy Budiman bokap gue. Bokap gue tuh suka banget berbagi kan. Sekolah gue tuh pernah dikirimin satu kontainer gede, bukan truk biasa ya, bukan kayak Fuso gitu. Bener-bener truk gede tuh sembako beras, berapa ton sembako gitu-gitu. Dulu angkatan gue perpisahan ke Bali tuh hotel full gue bayar tuh semuanya. Ya udah habis itu gue bener-bener gak bisa berkata-kata lagi, terus bokap gue cuma bilang, ingat pesan papa, Dede sekarang nangis sebanyak-banyaknya, tapi janji sama papa setelah Dede keluar dari lapas ini jangan pernah keluarin air mata lagi. What's up, stoy? Kembali ke channel YouTube kisah-kisah sekolah, kisahnya Anak sekolah. We are the big family. Sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Oke, bersama gue Nus Martin Mamaer. Gua Repen. Nah, kita kedatangan tamu nih, gue jauh-jauh banget dari Jakarta ke Bandung nih. Iya. Ya kayak jaraknya Jakarta ke Bandung pun, jauhnya tuh. Jauh banget. Berapa kilo ya? Jadi narasumber gue nggak receh lah. Enggak receh. Yang ini Terkenal banget satu Indonesia nih. Kenal semua. Aduh kagak ya. Iya, jangan main-main dah pokoknya wah, sama yang ini. udah banget nih narasumber gue ini banget dah, maksudnya mau banget bang lu ke channel kecil gue ini bang. Waduh, gedean lu pada channel Iya. gue. Sering diundang udah dia ya. Bang, kenalin bang, siapa tahu kan bocil-bocil lah, banyak menonton gue bocil-bocil. Kenalin nama abang siapa, tinggal di Oke. mana, dulu sekolah di mana sih bang? Oke, nama gue Fikri Budiman. Gue gede di Jakarta. Cuman kalau untuk sekarang gue stay di Bandung. Dulu gue sekolah hanya pindah dari Bangka Belitung ke abis itu Jakarta. Di Jakarta. Kalau di Jakarta di mana bang? Gue di SD tuh dulu tuh SDK Abdi Siswa Jakarta Barat, Abdi Siswa sekolah Katolik. Tapi gue Muslim. Katolik. Gue Muslim, terus tapi gue di sekolah Katolik kelas 5 sama kelas 6. Abis itu SMP gue Bakti Mulia 400. Nah, di Bakti Mulia 400 Udah pada tuh. Lu tahu nggak berarti mana? Mantep. Iya, tahu. Di mana? Di Jakarta pokoknya. 400 nih gue yang pasti kita ini. Iya, tahu. bareng Alel dulu angkatannya. Oh, Sama Alel Dul. Al tuh 25, gue 26, L 27, Dul 28. oh, iya sih. Pernah ngomong sama gue juga sih. Iya, oh, berarti lu situ ya bang ya? Iya gitu. Abis Lu itu dulu gue kuliah di sekolah Bandung. di situ juga kan, Nus ya? Kalau nggak Tahu salah aja itu dulu. aja. Oh, mampir doang ya. Iya, Jadi jalanan gua enak sih tuh kosong mau tuh. nguliknya sih nggak beda dikit pan. Beda dikit ya. Iya. Oke. Dan ini ada nama yang di belakangnya tuh yang Lu salah sempet ngomong, tenar gua tuh. gulung lu. Sempet tenar tuh nama di belakangnya tuh. Bikin klarifikasi kalau salah ngomong. Oh iya benar-benar. Boleh. kalau- Iya. Iya. Oke. Itu Perkenalkan diri dah, Bang. udah kan tadi. Enggak, maksudnya Nama belakang itu. nama belakang itulah. Oke. Dari mana tuh? Gue muncul ke media tuh baru banget tahun ini. Tahun ini gue pertama kali di bulan Februari pas gue ulang tahun. Gue ulang tahun, terus yang gue punya bokap tuh bandar narkoba. Bandar narkoba. Ya bandar-bandar kecil aja, cuman ngimpor 1,4 juta pil ekstasi. Ya Apa kecil, tuh tangan lu pada? Enggak ya. kecil-kecil aja pokoknya gitu. Terus bokap gue harus jadi terpidana kasus narkoba, dia harus dieksekusi mati tahun 2016 gitu. Kalau boleh tahu itu, Bang, nama bokap lu siapa, Bang? Oke, nama bokap gue tuh Freddy Budiman. Freddy Budiman. Enggak asing banget sih, Pan. Mungkin itu semuanya juga satu Indonesia udah tahu lah ya. Bahkan Asia juga tahu lah siapa itu. Kalau maaf nih kalau diduitin dibeli makan papeda tuh orang Satu- Indonesia lengket. Saking kita banyak banget. Tapi kita nggak mau ngulik tentang sisi negatif, positifnya Pan. Positifnya. Karena kan di kehidupan kan di akhir hayat. Benar nggak? Betul. Betul. Kan orang mikirnya akan wah ini kayak gini, enggak, gue nguliknya di akhir hayat. Karena kan kemenangan kan di akhir. Iya, betul. Bang, Yes. oke nih. Ada yang lihat atau enggak? Jadi kan gue kan ini nih Bang ya, konten gue kan tentang pelajar gitu. Oke. Boleh ceritain sedikit tuh Bang tentang kayak kehidupan lu. Itu berarti maaf nih. Almarhum itu pas lu itu dari kecil berarti nya. Dari kecil. Oh, dari kecil. Oke. Oke, sebenarnya perjalanan gue kelam banget. Bakal panjang nih kalau misalnya gue ceritain. Tapi garis besar kayak gini. Gue tuh lahir tahun 99. Lahir 90. 2 tahun 99, itu gue lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Lahir di Bandung. Umur gue 2 bulan,
bokap gue harus dibawa paksa atau diculik dulu tuh, diculik. Sama nah segerombolannya gue nggak tahu. Jadi ceritanya tuh nyokap gue lagi tidur di kamar sama bokap gue ada juga di kamar itu. Terus rumah gue digerebek gitu, bokap gue dibawa paksa. Tapi nyokap gue juga sampai sekarang nggak tahu itu polisi, teman bandar, pembeli apa gitu gue nggak tahu lah. Pokoknya dibawa culik tuh habis itu. Nah bokap gue hilang kabar. Setelah beberapa lama akhirnya bokap gue ngabarin di Surabaya. Dipanggil lah teman-teman bokap gue untuk jemput gue, ngebawa gue dari Bandung ke Surabaya. Umur gue 2 bulan. Dari situ gue nggak pernah ketemu nyokap gue akhirnya, nyokap kandung sampai umur gue 17 tahun. 17 tahun. Nah, 17 tahun itu perjalanan gue dari akhirnya gue ke Surabaya, ke Jakarta, 2001 gue ke Bangka Belitung. Nah, di situ gue nggak tahu nyokap kandung gue sampai akhirnya gue kira istri bokap gue kan 5 istrinya. Anaknya 4. Nah, gue tuh dari istri kedua. Nah, istri kedua. Nah, yang ketiga tuh di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung tuh gue sempat mikir itu ibu kandung gue. Yang di Bangka Belitung gitu. Karena kan gue dari kecil mungkin ya dari 2 bulan ya kan udah dibawa. Dari umur 2 bulan terus umur 2 tahun gue ketemu sosok ada sosok yang gue panggil mama. Sampai akhirnya gue dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Kelas 5 SD gue dibawa ke Jakarta lagi. Nangis gue tuh, nangis lah masih bocah ya nangis. Terus gue mikirnya anjing gue pisah nih sama ibu kandung gue gitu kan, nangis gitu. Ternyata nyampe Jakarta nenek gue bilang gitu nih Bangka Belitung bukan ibu kandung. Gitu. Dikasih tahu sama nenek. Jadi tuh gue baru tahu diri gue asli itu umur 17 tahun itu ketika gue ketemu nyokap gue. Mulai dari ternyata gue baru tahu gue lahir di Bandung. Karena akte lahir gue tuh 3. Beda ibu, beda. Aduh kecewa lagi bangsat. Gitu loh. Yang kampus ini gue ini. Terus apa tadi ya dari 3 akte beda-beda. Terus nama belakang gua. Gue baru tau ada Budiman tuh umur 17 tahun. Tapi gue tutupin. Itu lu 3 akte kayak zaman sekolah ya bang? Iya. Kayak punya ijazah ya lahirnya bang. Iya, jadi lahir dukun nggak tahu mah. Jadi banyak banget lah, banyak banget hal-hal yang gue baru tahu ketika gue ketemu nyokap gue. Disitulah. Berapa bang? 17 tahun. 17 tahun baru ketemu. 17 tahun gue tuh. Gue berarti umur berapa? Tahun 2016. Nah, Kelas 2 SMA lah ya? Enggak SMP. Gue lulus SMA 2015. SMA gue 2 tahun soalnya, gue ngambil program akselerasi. Sama kayak dia nih 5 tahun. SMA gue tuh 2 tahun, ngambil program Axel. Tapi setelah gue lulus 15. Tapi gue lumayan cepet ya kalau umur ya. Oh gila. Umur cepet banget tuh. SD soalnya gue Axel juga. Terus gue memutusin gue nggak kuliah dulu. Gue ngurusin bokap. Keluar masuk penjara dan lain-lain. Nah di situ pas gue ulang tahun, umur gue 17 tahun, bokap gue nanya mau hadiah apa, mau mobil apa, mau rumah apa gitu. Bokap gue nanya lah mau apa. Pas ulang tahun itu di situ gue minta, gue pengen ketemu nyokap gue bilang. Pengen ketemu, enggak gue bilang gue pengen ketemu mama, gue bilang pengen ketemu ibu kandung. Akhirnya itu posisi dalam penjara, terus bokap gue tuh langsung manggil Tamping. Tamping apa sih? Tamping tuh yang kayak sipir-sipir petugas gitu loh, kayak minta pulpen. Nah, gitu. Akhirnya dia ngambil pulpen, bokap gue di situ langsung nulisin. Di situ yang gue gila bokap gue, dia nulisin silsilah keluarga nyokap gue sampai nomor telepon. Dan dia masih inget di luar kepala. Yang gue yang sempat lihat itu ya podcast lu kan ada tuh yang bacain kertas itu semua. Oh enggak, itu surat beda, itu surat wasiat. Nah kalau itu dia nulisin data nyokap gue, di Bandung. Nah, alamat sampai lengkap gitu bang? Lengkap, akhirnya gue ke Bandung. Nyampe gue ke Bandung, gue deg-degan dong mau ketemu nyokap kandung. Setelah 17 tahun gue gak pernah lihat mukanya gimana, seperti apa. Nyampe Bandung ketemu keluarganya nangis kan. Jadi pas nyampe di rumahnya itu kan daerah Kopo tuh. Pas gue nyampe rumahnya, gue tuh udah dipeluk tuh sama 4 tante-tante gitu-gitu lah, 4 ibu-ibu lah gitu kasarnya. Itu emak nyokap. Di situ gue nggak tahu nih meluk gue mana nih, nangis semua kemana nyokap gue ini yang mana. Ternyata pas juga itu tante-tante gue semua. Ternyata nyokap gue di Jakarta, di Condet. Oh berarti masih belum ketemu. Nah, ternyata dari situ, tapi abis itu gue telepon. Disitulah pertama kali gue dengar suara nyokap gue. Nangis gue. Nangis lah gue dengar. Banget ya bang. Iyalah, lu nggak pernah ketemu nyokap kandung yang lahirin lu. Dari 2 bulan ya kan. Sampai umur 17 baru bisa ketemu. Iya. masuk aja. Bandar ya? Bandar. Kayaknya sih bandar ya. Bandar ya? Iya. Hah? Iya.
lanjut. Sebenarnya channel gue channel makan bang. Jadi Iya, oh, Iya. Lamboy kun lu ya. karena kontennya pura-pura ini gue konten serius. Iya. Oke lanjut. Gitu, jadi gue pertama kali lah gue tahu nyokap gue. Akhirnya gue dari besoknya, gue sempat tinggal di BSD kan. Oh BSD BSD. Tangerang tuh. Tangsel, habis itu gue balik. Situlah gue besokannya gue langsung ketemu nyokap gue. Ternyata nyokap gue udah nikah lagi, udah punya suami 1 sama 2 orang anak. Gitu, itu pertemuan gue lah cerita sama Itu- ketemu Nah, nyokap. gue mau nanya nih bang. Ya. Nah, lu masuk B400 itu tinggal di mana kan? Lu kan katanya di Bandung bang. Oke, ha. Nah itu ke Jakarta itu gimana bang? Nah, jadi keluarga gue tuh besarnya memang di Jakarta. Keluarga bokap gue tuh di Jakarta. Gue dulu pas dari Bangka Belitung tuh tinggal di Jakarta Barat, di Purindah. Di Purindah, gue tinggal sama tante gue. Dari situ loh, gue dari Bangka Belitung gue tinggal sama tante gue, Jakarta Barat. Dan sekolah gue dulu di Abdi Siswa itu Jakarta Barat kan. Sekolah Jakarta Selatan, rumah gue masih Jakarta Barat di Purindah itu. Naik apa tuh bang lu sekolah-sekolah? Bang, Apa? naik mobil tol gitu. Kagak, ya naik mobil pribadi, cuman nggak lewat tol, lewat Permata Hijau, Simpruk, lurus aja tuh terus tuh sampai Lebak Bulus. Tapi waktu zaman sekolah itu udah pada tahu belum kalau teman-teman sekolah lu? Gak ada. Lu Gue nggak ada tuh orang-orang pada tahu tuh 2016. Itu pun bukan karena dari mulut gue, tapi karena foto gue ke-publish, foto gue terakhir sama bokap gue ke Google, ke-publish. Tapi gue sampai akhirnya gue diem. Akhirnya mereka kan mungkin ada yang berspekulasi, oh ini anak aneh. Tapi gue nggak ada yang ngasih tau dari gue. Sampailah baru tahun ini gue speak up bahwa gue adalah anaknya Freddy Budiman. kayak gitu. baru tahun inilah. Baru tahun ini dari mulut gue langsung. Tapi mas, berarti pas masa sekolah aman aja tuh ya? Aman maksudnya anak bukan ada aman artinya anak sekolah tuh nggak tahu kalau lu anak Anaknya almarhum. bandar. Nggak tahu. Ya dulu gue pas di BM itu ya sorry ya maksudnya apa kayak sempet apa ya orang-orang mungkin sempat bingung karena apa ya kayak lumayan jor-joran tuh ke sekolah tuh duit. Gue lumayan gila-gilaan tuh ke sekolah dulu. Banyak lah ya mungkin kalau ini sedikit throwback itu bokap gue tuh suka banget berbagi kan. Ke sekolah gue tuh pernah dikirimin 1 kontainer gede, bukan truk biasa ya, bukan kayak Fuso gitu. Bener-bener truk gede tuh sembako beras berapa ton sembako gitu-gitu. Terus dulu angkatan gua perpisahan ke Bali tuh hotel full gue bayar tuh semuanya. Tapi hotel gue sendiri, hotel bokap di Bali. Sasmita bener gue hotelnya bebas. Ya. Gitu. Sapam kita Iya, punya. iya. Itu nggak sejarah apa-apa. mungkin sejarah bakti mulia para tuh banyak banget artis. Di sejarahnya itu mungkin ya, gue berani pede kayaknya ya. Kayak nggak ada yang serjor-joran itu. Sampai dulu 2 orang guru gue itu gue umrohin. Besok jadi tukang parkirnya lu. Udah nggak ada dia udah nggak ada lu mau Udah ngambil di situ. ada. Jadi dulu tuh kayak gitu. Oke, gue mau nanya dari sisi lu nih, imbasnya ke kehidupan lu yang negatif gimana bang? Maksudnya, kan pasti mental lah bang, gila lu nggak Oh, iya. mungkin. Dari maaf nih, bokap kayak- lu ini ya. bukan dari tekanan dari bokap juga, dari nyokap kan lu kaget kan anjing nyokap gue kan ini ternyata ini, ya efeknya ke lu gimana Oke, bang? kalau- Psikis maksudnya. Kalau gue mikir gini, kalau dari bokap pertama kali gue tahu bokap gue ada bandar itu lalu negatifnya adalah gue mungkin nggak ada sih sebenarnya negatifnya karena gue tetap fokus sama pendidikan waktu itu. Gue pengen sekolah aja gitu. Di luar bokap gue seorang bandar, gue tetap fokus. Tapi kan namanya seorang anak, apalagi bokap gue tuh yang selalu diberitain tiap hari itu pasti ada berita bokap gue naik. Memang. Kesel gak sih lu bang anjing buat ini? Iya, kesel. Apalagi sama media tuh kan kadang berlebih-lebihkan iya, gitu-gitu betul, kan. betul. Jadi kalau lagi sekolah tiba-tiba ngeluar berita bokap gue terus kayak harus kayak nahan kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya yang bentuk gue yang mempengaruhi mental gue sih gitu. Sebenarnya kalau nyokap sih, gue sih pribadi dari dulu cuek anaknya. Cuek gitu, tanpa keluarga gue cuek, hidup sendiri aja gitu dari dulu. Makanya Udah biasa lah ya, udah biasa sendiri. banget. Makanya pas urusan kalau nyokap sih, gue sebenarnya emang goals gue cuma satu, gue pengen tahu aja. Someday gue pengen ngebahagiain dia. Memang gue tidak berniat untuk dari awal tuh untuk hidup bareng. Apalagi setelah tahu dia udah menikah kan, gue mikir kayak aneh gak sih, maksudnya gue join udah punya gitu. keluarga baru. Nah gue nggak mau mengganggu keluarga mereka lah, biarkan gue itu. Cuman gue tetap sayang dia sebagai seorang ibu, kalau seorang ibu gitu. Tapi kalau bokap sih kayak gitu sih sebenarnya urusan mentalnya. Lebih beratnya karena ya gimana ya, sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman beban di gue tuh kayak di satu hati gue pengen bokap gue bebas. Batuk saya. Di satu sisi gue pengen bokap gue bebas, tapi di satu sisi bokap gue nggak bisa bebas gitu, dan gue harus fokus gimana caranya jadi setiap hari gue mikir gimana cara bokap gue keluar, gimana cara bokap gue keluar gitu. Itu Itu emang pengaruh mental waktu sih. kejadian penangkapan itu nih bang, apa lu udah tahu bokap lu tuh bakalan divonis
hukuman mati. Enggak, pertamanya seumur hidup. Oh, seumur hidup. Dan gue tuh pertama kali gue tahu tentang bokap gue di bandar itu dramatis juga tuh kayak di film-film. Gue tuh momennya Lebaran tahun 2012. Lebaran tahun 2012. Terus gue ke Surabaya, kampung gue kan di Surabaya. Itu budaya keluarga gue lah, selalu ke Surabaya kalau mau Lebaran. Terus gue makan keluarga. Kumpul ya, keluarga Kumpul besar. keluarga. Terus gue ke restoran Chinese food di Tugu Pahlawan, masih ada sampai sekarang restorannya. Makan tuh sekeluarga. Nah di situ generasi yang tua itu yang kayak tante gue sama nenek gue, ibu bokap. Dia itu doang yang tahu tentang bokap gue tuh di penjara. Sama kakaknya bokap gue yang cowok. Tapi kakak gue di situ nggak ada kakak yang cowok. Sisanya cucu-cucunya yang generasi gue. Lagi makan have fun tuh. Tahu lu meja Chinese food yang Muter, yang bisa diputer lah ya. Lagi makan enak banget, tiba-tiba di atas tuh berita. Anjing. Muncul demi Allah, muncul itu. Gue nggak bohong. Kasus Keluarga. Freddy Budiman. Gue langsung. Itu keluarga udah ada yang tahu atau? Dua orang itu yang tahu. Dua orang tahu. Sisanya yang lain cucu nggak tahu. Terus gue langsung bengong. Wah di distract gue di tante gue tuh, ayo makan di sodorin. Iya nggak distract gue. Tapi gue nggak bisa. Gue bener-bener pas dia bilang kasus narkoba Freddy Budiman, gue langsung nengok karena gue tahu nama itu gitu loh. Tuh liatin. Gue tahan di distract gitu sampai akhirnya muncul foto bokap gue. Anjing, gue langsung drop diam. Gue mau nahan nangis tapi gue kayak aneh gitu rasanya ya. Apalagi situ udah divonis seumur hidup. Narkobanya gede, akhirnya gue ke toilet cuci muka gue. Cuci muka, enggak belum, cuci muka emosi, bawaannya anjing, gue lumayan parah. Sekolah tuh gue lumayan parah, gue lumayan suka berantem juga. Wah parah lumayan. Imbasnya ke sekolah juga bang. Karena gue emosional orangnya kan, lumayan emosional. Akhirnya emosi, bawaannya emosi karena masih itu. Akhirnya gue minta pas gue keluar tuh makanan udah mau dibungkus, gue pulang. Akhirnya gue nyampe kamar tuh riset tentang bokap gue. Kunci pintu, matiin lampu, buka laptop, buka iPad. Wah semua gadget gue keluarin, gue cari tuh siapa Freddy Budiman bokap gue. Gue tahu sendiri. Baru gue tahu di situ 2012. Baru 2013 gue baru dapat kesempatan ketemu sama bokap gue. 2013 bang. Itu 2013 di Cawang. Itu BNN. lu baru tahu pas kejadian penangkapan itu atau lu memang udah dari kecil memang udah tahu atau Enggak tahu, gue baru tahu itu. Baru tahu itu. Di situ. Nah, Akhirnya mah ini pan. hanya ada kecurigaan aja gitu. Pindah dong, jadi beda kota dong, jadi kerja di luar Makanya kota. sempat nggak percaya juga kan dia bokapnya ada di berita nih. Betul. Dan kalau dilihat-lihat memang mirip banget sih bang sama almarhum bang. Bener asli. Mirip banget. Apalagi kalau nggak ada brewok gue. Iya bener. Iya bener bang. Karena gue kan nungguin pakai obat kan. Karena gue sering nonton kayak pengajian itu dan yang background diunjukin wah anjing. Nah, terus pas akhirnya lu ketemu tuh di Cawang tuh. Ketemu di BNN Cawang. Nangis. Nggak nahan tuh gue nangis. Ya pas paginya tuh setelah gue riset, gue kan ayo duduk keluarga itu, gue nangis. Tangis lah gue mikir kayak anjir bokap gue dalam penjara, pasti nangis dulu kalau denger kayak gitu kan. Gue nangis, habis itu gue nahan setahun. Gue nahan tuh ngeliat cuman di berita sampai akhirnya di Cawang itu lah gue ketemu dia, terus gue nangis. Gue udah berubah tuh dari yang kurus sampai gede banget badannya. Gue langsung meluk dia. Ya udah di situ dia nangis, dia diem doang, dia diem cuma nangis sampai akhirnya gue tanya kan kenapa bisa sampai kayak gini gitu. Terus dia bilang udah Dede jangan mikirin, biar papa aja yang bertanggung jawab kayak gitu. Dari situ gue mencoba. Akhirnya dari saat itu entah kenapa mental gue kebentuk sendiri. Mencoba juga. Enggak dong. Enggak, di situ gue ngerasa langsung kayak anjing nih mental gue jadi kayak oke, ya ini berarti ini titik permulaan hidup gue nih, mulai lembaran baru. Ya gue sarang anak Freddy Budiman. Gue nunjukin ya itu akhirnya Identitas lo yang dari situ gue mencoba tidak ada air mata lagi. Ya gue mencoba ngurusin bokap gue tiap hari naik mobil dari Jakarta, dari Puri Indah. Kan dari situ gue pindah ke Pondok Indah dulu. Pulang pergi tuh Cawang ngurusin bokap gue. Segitunya Pak. selama 5 tahun lah tuh lu 5 tahun. berusaha untuk terima dengan Dan gue menutupi juga ke publik. Ke teman-teman gue juga. Jarak di posisinya itu ke itu 5 tahun bang. Dari mana? Dari jedanya Pas kan yang pas meninggal, dulu si pas eksekusinya. Enggak nyampe. nyampe. Dia kan dari 2012 sampai 2016. 4 tahun kurang lebih. 4 tahun aja. Lumayan Gue aja ketemu pertama kali 2013, jadi ya terakhir 3 tahun itu aja tuh. Gue dekat lagi sama bokap. berarti modal terus ya. Mondar-mandir gue namanya. Mana dari kecil udah Anjir, terpisah ya bang. 2013 tuh umur gue masih 13-14 tahun. Gue udah keluar masuk penjara. Sendirian, mau keluar masuk penjara. Nyelundupin kali. Enggak tante lu? Enggak. Tante lu maksudnya enggak ada yang nemenin maksudnya. Tante gue tuh udah pindah waktu itu, dia lagi ada masalah bisnis. Dia harus ke Palu.
Dia Jadi lu sendiri. Berau sih, daerah Berau. Kalimantan, Berau tuh Kalimantan kalau nggak salah. Dia tuh bisnis di sana. Jadi di Jakarta tuh gue sendiri sama pembantu, sama Jadi sepupu. kayak gitu. Sepupu gue kuliah, ya udah gue yang ngurusin tuh. Anak 13 tahun kalau masuk penjara gue. Gitu. Gua di penjara ya lu ngeliat tuh realita kehidupan sebenarnya di dalam penjara. Sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. Such warrior family.